Mulut kamu. Mulut kalian dijaga ya. Mulut kalian dijaga. Makassar. Menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu ada laporan dari Barreskrim terkait dengan proses perjalanannya ke Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat transparan tentang fakta-fakta yang kita perlu. Kalau mencari aib saja tidak bisa, apalagi mencari pelaku yang sebenarnya. Ayo buktikan itu. Termasuk juga yang pertama kali membuat laporan ini adalah merupakan orang tua dari korban, yakni Eki Ibtu Rudiana, kalau tidak salah. Ya, betul. Ibtu Rudiana itu membuat laporan berdasarkan hasil penangkapan dia yang tidak berwenang. Hasil penangkapan dia berdasarkan keterangan aib. Nah, ini jadi sudah dari awal ini. Nah, inilah bagus sekali untuk bahan PK, membebaskan yang di dalam, ya, bahwa ini berasal dari situ. Kalau dia mengatakan, oh itu bukan bukti baru, PK. Ingat, hukum tertinggi itu adalah keadilan. Kalau sudah keadilan, bisa diterabas semua. Contohnya apa? Masa kita kalah dengan Profesor Dr. Omar Sinuaji, Ketua Mahkamah Agung. Belum ada lembaga PK pada waktu itu. Dia berani membuat apa? Saya nggak sanggup saya. Keluar Sengkon dan Karta. Masa di era modern kita masih nggak memperhatikan keadilan. Apalagi ini sudah sudah disorot begitu ya. Salah satu Indonesia ini mengawal kasus ini, bisa dikatakan begitu ya, Pak Susno ya. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini saat ini keluarga Vina betulkah menuntut Rudiana ini bisa muncul ke publik untuk mengungkap kebenaran? Karena memang laporan pertama kali itu muncul dari Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari korban, yakni Eki. Betulkah demikian, Mas Reza? Iya. Karena dari awal itu kan memang pihak kami juga meminta ke Pak Rudiana untuk muncul dan bersinergi dengan kami mengungkap sesuatu yang mungkin belum terungkap pada saat itu ataupun sekarang ini. Tapi kan memang pada saat itu kita sampai meminta di media sosial, menghubungi langsung secara pribadi, datang ke kantor juga tidak berhasil menemui yang bersangkutan. Jadi kita sangat sulit sekali untuk mengajak beliau untuk bekerja sama mengungkapkan kasus ini. Jadi belum ada pernah komunikasi sekalipun dengan pihak dari keluarga korban Eki, termasuk juga Ibtu Rudiana dan juga keluarga, belum ada satupun komunikasi yang bisa terbuka? Pada saat penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, beliau muncul menghubungi tim kami Hotman 911 untuk meminta kami sebagai kuasa hukum juga dari beliau. Tetapi karena pada saat itu kita sudah memutuskan untuk fokus ke keluarga almarhum Vina, kita menolak untuk menjadi kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan setelah itu menghilang kembali. Sampai sekarang kita tidak berhasil berkomunikasi. Jadi itu adalah komunikasi pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, meminta Anda dan juga tim untuk menjadi tim kuasa hukum, begitu ya? Selebihnya tidak ada? Iya, dan pada saat itu juga, pada saat beliau video call kalau nggak salah dengan Mbak Putri, dia juga menyatakan bahwa itu memang Peggy yang dimaksud gitu. Tapi kita tidak berusaha bertanya lebih lanjut karena pada saat itu memang kita lagi banyak kegiatan. Gitu. Dan Ibtu Rudiana juga tidak berusaha untuk menjelaskan keyakinan itu, mengapa ada keyakinan itu, belum sampai ke situ komunikasinya? Belum sampai ke situ, karena pada saat itu kita sudah menampung dulu keinginan beliau untuk menjadikan kita kuasa hukumnya juga, tapi kita kan setelahnya menolak. Oke, Prof. Jamin, ini menarik sekali ya kalau kita lihat kemudian ada status tersangka dari Peggy Setiawan ini yang sudah digugurkan, terus kemudian Saka Tatal terpidana yang sudah bebas begitu ya, mengajukan peninjauan kembali setelah memang ada putusan status tersangka Peggy Setiawan ini digugurkan. Hari ini kami, tim kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan, mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Kapolri, kepada Kabareskrim, dan kepada Karwasidik Bareskrim Polri. Ini surat ketiga ya. Ini permohonan gelar perkara khusus atas penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan ya. Nah, ini ditujukan kepada Bapak Kapolri ya. Kemudian ini ditujukan kepada Kepala Bareskrim Polri atau Kabareskrim Polri. Nah, kemudian ini ditujukan kepada Bapak Karwasidik atau Kepala Biro Pengawas Penyidik ya, Karwasidik Bareskrim Polri. Nah, inti daripada permohonan gelar perkara khusus ini ya, agar segera dibuka secara transparan alat bukti apa yang mengakibatkan klien kami Peggy Setiawan ditangkap, kemudian ditetapkan tersangka, dan sekarang dilakukan penahanan. Karena dalam pencarian orang, DPO atas nama Peggy alias Peron itu, ciri-cirinya rambutnya keriting, kemudian umurnya itu 30 tahun kalau di tahun 2024, kemudian tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Nah, klien kami yang ditangkap ini, rambutnya tidak keriting, kemudian umurnya juga 28 tahun, dan tinggalnya tidak di Banjarwangunan, melainkan tinggalnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sehingga kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan menduga bahwa ini salah tangkap. Jadi Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron. Sehingga kami meminta kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabareskrim Polri, dan kepada Bapak Karwasidik Bareskrim Polri agar melakukan gelar perkara khusus dengan melibatkan kami selaku penasihat hukum Peggy Setiawan, kemudian dengan menghadirkan tersangka Peggy Setiawan, menghadirkan para terpidana yang telah memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan itu terlibat, dan kepada saudara Aep ya yang telah memberikan kesaksian di penyidik sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Ini harus dilibatkan semua supaya transparan. Seperti pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa penanganan perkara Peggy Setiawan ini harus transparan. Demikian tim penasihat hukum Peggy Setiawan.